Tersiar keras kabar akan dibangunnya koalisi besar, permanen, dan jangka panjang oleh Prabowo Gibran dengan support dari Saudara Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tersiar kabar akan dibuat koalisi besar ya. Jadi ini koalisi besar sehingga oposisinya sekitar 20-30%. Jadi tujuan koalisi besar ini sudah jelas, yaitu supaya tidak ada check and balances ya di DPR, sehingga dengan seenaknya mereka membuat aturan-aturan demi kepentingan oligarkinya. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak. Ini diulas oleh yaitu yang bernama Agung Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Tersiar keras kabar akan dibangunnya koalisi besar, permanen, dan jangka panjang oleh Prabowo Gibran dengan support dari Saudara Joko Widodo. Tersiar operasi senyap untuk melobi banyak partai yang berseberangan dengan iming-iming kue kekuasaan. Desainnya begini, 70-80% kekuatan partai dalam legislatif DPR harus masuk dalam koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini. Sisanya 20%, maksimal 30% menjadi oposisi. Diduga Joko Widodo akan diposisikan semacam solidarity maker antar kekuatan parpol dalam bentuk semacam barisan nasional, sedangkan Prabowo Gibran fokus pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pengalaman koalisi besar pada masa kekuasaan Jokowi periode kedua terbukti manjur untuk meloloskan dengan cepat pengesahan undang-undang penting, misalnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang IKN. Pertanyaannya, bahayakah? Nek bosone wong Jawa Timuran itu nggak bahaya tah? Saya jawab jelas dan terang, sangat berbahaya. Sekali lagi, sangat berbahaya. Apa alasannya? Begini penjelasannya. Bahaya yang pertama, koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini berpeluang sangat besar melahirkan kekuasaan yang otoriter seperti Orde Baru. Muncul oligarki politik kekuasaan. Mengambil istilah Sokrates yang diperkuat oleh Plato dan Aristoteles bahwa demokrasi akhirnya melahirkan para demagog yang berujung pada kediktatoran. Yang lahir akhirnya hukum besi oligarki, hukum besi para elit pada rakyatnya. Suara oposisi dan masyarakat sipil tak akan dianggap karena dianggap kecil. Logika balancing power, balancing kekuasaan tak akan terjadi. Bahaya yang kedua, penjelasannya gini. Koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini hanya akan melanggengkan pembangunan dengan corak ideologi kapitalisme yang lebih parah, yang berujung hanya menguntungkan segelintir kalangan oligark dan membuntungi rakyat banyak. Gini membahasnya. Kita bisa ambil logikanya dari pidato Pak Jokowi. Ya, ini berawal dari visi Indonesia Emas 2045. Untuk meraih visi tersebut diperlukan stabilitas politik. Nah, melihat dari pengalaman Jokowi untuk membangun stabilitas politik, maka diperlukan koalisi besar, permanen, jangka panjang dalam legislatif dan eksekutif. Yuk, sekilas kita bedah apa di balik visi Indonesia Emas 2045 sebenarnya. Begini, bila kita cermati, salah satu target Indonesia Emas 2045 adalah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap, dan menjadikan Indonesia negara yang berpendapatan tinggi, yaitu 30.300 US dollar per kapita dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% dalam 20 tahun ke depan. Logika ini kelihatannya indah, tetapi ini sebenarnya adalah indikator ekonomi kapitalisme. Begini membacanya. Yuk kita lihat saja pendapatan per kapita Indonesia pada akhir 2023 menurut data BPS. Itu besarnya 4.919,7 US dollar, sekitar 75 juta rupiah. Maknanya per bulan, per kepala itu 6.250.000 rupiah. Jadi misalnya satu keluarga isinya 5 orang, seharusnya pendapatan total keluarga tersebut
31 juta rupiah per bulan, lebih dari 38 juta rupiah. Tetapi saya yakin faktanya akan sama dengan kondisi saat ini yang menikmati hanya segelintir kalangan. Mengapa ini terjadi? Karena fokus dalam Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang tinggi adalah dengan mengedepankan investasi termasuk investasi asing. Inilah titik kritisnya. Dan demikianlah ekonomi kapitalisme berjalan. Menempatkan swasta di atas segalanya, sementara pemerintah hanya sebagai regulator. Keuntungan besar pasti akan dinikmati oleh segelintir kalangan oligark, para pemegang modal. Harta sah milik rakyat seperti migas, minerba, dan harta milik publik lainnya pun, termasuk hilirisasi harta milik publik, ternyata juga digelarkan karpet merah selebar-lebarnya untuk investasi swasta baik dalam negeri maupun asing. Inilah corak pembangunan dengan basis ideologi kapitalisme. Sumber daya milik publik diliberalisasi demikian rupa, keuntungan besar untuk segelintir kalangan, yaitu para oligark, para kapitalis pemegang modal, para investor. Sementara rakyat hanya mendapatkan tetesan kecil keuntungan melalui mekanisme trickle down effect. Limpahan bonus demografi pun hanya untuk mensupport kebutuhan buruh dengan upah murah. Ini jelas kedoliman yang luar biasa. Kedoliman yang luar biasa. Jadi, saya membaca wacana dan nafsu mewujudkan koalisi yang besar, permanen, jangka panjang ini hanyalah demi melanggengkan ideologi kapitalisme yang menguntungkan segelintir pemodal, pola oligark. Sementara rakyat hanya berebut remah-remah kue kekuasaan. Semoga dipahami bahaya besar di balik rencana koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak akan terjadi ya kalau nanti hak angket ya dari DPR diputuskan bahwa memang terjadi pelanggaran pemilu dan juga nanti MK memutuskan akan ada pemilu ulang. Artinya kesempatan untuk memenangkan Pilpres 2024 yaitu paslon 02 semakin kecil. Jika memang ada wacana yaitu untuk membentuk koalisi besar, maka yang penting dilakukan adalah di saat hak angket digunakan oleh DPR untuk memastikan bahwa benar-benar terjadi pelanggaran yaitu kecurangan secara TSM sebelum Pilpres itu berlangsung. Maka nanti kita berharap hak angket inilah jangan sampai masuk angin ya, sehingga untuk menggunakan hak angket di DPR berhasil digemboskan oleh Jokowi. Dan gerakan perlawanan kaum cendekiawan di beberapa universitas bersama masyarakat sipil terhadap pelanggaran moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhirnya buka suara pada hari Selasa 12 Maret 2024 di Universitas Gadjah Mada. Ketika Universitas Gadjah Mada melalui gerakan kampus membuka mengundang para sivitas akademika dan alumni di tiap universitas dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Universitas adalah benteng etika dan akademisi adalah insan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban, bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban. Dan menurut Profesor Kusnul Maria, penyelenggaraan pemilu 2024 ini bukan lagi kecurangan, tapi benar-benar kejahatan. Tidak hanya pada tanggal 14 dan sesudahnya, tapi penyelenggaraan yang namanya pemilu di 2024 ini itu merupakan rentetan dari persoalan atau yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Saya sudah bahkan tidak menggunakan terminologi kecurangan lagi, tapi kejahatan pemilu. Jadi yang saya sebut kudeta election dan unelectoral kudeta. Sekarang saya gunakan terminologi itu karena nanti larinya itu kepada fabricated election. Jadi pemilu diselenggarakan atas nama popular vote. Jadi rakyat memilih secara masif kayak gitu. Tapi seleksinya sudah diarahkan untuk pemenangan salah satu dari pasangan calon. Nah, di sini dalam terminologi ilmu politik disebut
an electoral kudeta atau kemudian larinya kepada fabricated election. Sepertinya pemilunya itu sangat demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu karena mengarahkan kepada pemenangan salah satu paslon. Apa indikatornya? Itu dari 2000, kalau saya melihat rezim ini bagian dari proses-proses yang terjadi sejak 2012 Pilkada DKI, 2014, 2019. Jadi sudah ada pengarahan-pengarahan ke arah sana. Kemudian apa yang terjadi lagi, keinginan dari rezim untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 2024, bahkan kemudian juga keinginan untuk 3 periode. Apalagi kemudian pilkada di 2020, anak mantunya dari penguasa di Republik kita ini itu kemudian ikut pilkada dan menjadi wali kota. Tapi kenapa di 2022, 2023 tidak diselenggarakan pemilu pilkada? Padahal sudah nggak ada alasan COVID misalnya. COVID yang paling tinggi justru di 2020. Memang jelas sekali ya, Pilpres 2024 ini penuh dengan kecurangan secara TSM. Jadi fokus kita sekarang adalah masyarakat ini kepada DPR agar segera menggunakan hak angketnya. Mungkin karena ingin menunggu keputusan KPU pada tanggal 20 Maret 2024 tentang siapa pemenang di Pilpres 2024 ini, walaupun penuh dengan kecurangan. Dan juga nanti kita berharap juga di MK ini tidak ada masalah ya. Jadi segera diungkapkan kecurangan di MK supaya MK mengabulkan untuk dilakukan pemilu ulang ya. Jika terjadi pemilu ulang, maka kesempatan untuk memenangkan Pilpres untuk paslon 02 semakin kecil karena tidak bisa lagi Jokowi mengorkestrasi yaitu kecurangan secara TSM ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.